Shalom. 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 Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali pada saat ibadah hari ini. Kita boleh berkumpul bersama keluarga dengan keadaan sehat dan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukuri, kita mau puji Dia yang telah memberikan anugerah yang luar biasa. Haleluya. Tuhan adalah sebaik ini. Haleluya. Hallelujah.
bersama-sama memuji memuliakan nama-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita sapa shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masyhur kami. Haleluya. Puji Dia. Muliakan nama-Nya. Karena anugerah yang sangat besar melimpah bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan bagi Tuhan dan bermasyhur.
persembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tiba saatnya kita mau lebih lagi diberkati oleh firman Tuhan. Mari kami berdiri dan siapkan hati kita. Kita mau sambut firman. Haleluya. Tiada yang seperti Kau. Yesus. Jadi kami Tuhan, kami siap untuk beragam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ketuklah hati Tuhan agar sesuai dengan kehendak-Mu. Tiada yang seperti
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Untuk itu berkati firman-Mu, supaya setiap anak-anak-Mu dan setiap jiwa yang mendengarkannya, mereka dapat diberkati. Untuk itu rapi hamba-Mu dan buka setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya sapa saudara, Philadelphia, kasih persaudaraan, Philadelphia semakin dahsyat. Firman Tuhan kali ini akan saya beri tema, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Terambil di dalam kitab Yohanes 14, mulai ayat yang pertama saya akan baca, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kamu tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita akan langsung pada ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Tentunya punya alasan dan tujuan. Kalau kita membaca firman Tuhan ini dengan teliti, ada beberapa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, kita bisa kembali membaca ayat yang pertama dan kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat atau rumah bagi kita. Untuk itu sebagai orang percaya tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, dan jangan takut. Tetapi kata Tuhan, percayalah bahwa kita punya rumah di surga. Tuhan sendiri yang menyiapkan, Tuhan sendiri yang membangunnya untuk kita. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang taat kepada Tuhan, sebagai orang yang menyerahkan hidupnya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan berikan itu kepada saudara dan saya. Di sana saudara tidak akan terlantar. Kita tidak akan menjadi gelandangan, karena kita punya rumah yang sangat indah dan maha indah. Mungkin kita belum punya rumah. Kita masih kontrak sana, kontrak sini. Mungkin kita hanya punya rumah yang kecil dan sederhana. Tetapi saatnya nanti kita pergi ke surga, kita akan merasa, wow, rumahku indah sekali. Rumahku sangat luar biasa. Kita akan terkagum-kagum. Karena apa? Karena rumah yang kita miliki di surga, keindahannya melebihi rumah-rumah yang paling indah di dunia ini. Ini satu penghargaan Tuhan bagi kita, bagi orang yang setia kepadanya, bagi orang yang taat kepadanya. Tentunya kita merindukan rumah di surga. Amin. Haleluya. Jika engkau percaya dan setia kepada Tuhan, rumahmu besar di surga. Haleluya. Tujuan Yesus yang kedua, ayat yang ketiga mengatakan demikian,
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuan yang kedua, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan rumah bagi kita, menyiapkan segala sesuatunya, fasilitasnya, Dia ingat akan janjinya. Dia akan menjemput kita supaya kita tinggal bersama-sama Dia di surga. Di sana kita bisa bertatap muka dengan Tuhan. Kita bisa melihat senyum manis Tuhan yang begitu indah. Kita bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita bisa memeluk Tuhan. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita bisa bercanda. Ada kebahagiaan di sana. Ada sukacita di sana. Yang melebihi sukacita di bumi. Ini yang kita rindukan. Di sana tidak ada penderitaan. Di sana tidak ada kesusahan. Di sana tidak ada sakit hati. Adanya kebahagiaan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Mungkin kita akan bertanya, apa alasannya Tuhan bisa membawa kita ke surga? Apa jaminannya? Kita bisa melihat ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alasan dan jaminannya adalah Yesus sendiri. Jaminannya adalah Yesus sendiri. Mengapa? Karena Dia yang tahu jalan menuju surga. Karena Dia adalah jalan itu sendiri menuju surga. Karena Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Tidak ada satupun yang sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Untuk itu, bagi saudara yang belum sungguh-sungguh pada Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, yang hidupnya masih semaunya sendiri, saya undang datang pada Tuhan hari ini. Saya undang datang pada Tuhan hari ini. Sebelum terlambat, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita supaya kita boleh menikmati surga. Kita sebagai orang percaya tidak usah khawatir. Karena kita percaya yang punya surga adalah Yesus, maka kita pasti masuk surga. Itu alasan yang kedua. Karena Yesus yang punya surga, maka kita tidak usah khawatir. Karena kita pasti masuk surga. Karena kita percaya kepada yang punya surga. Saya punya pertanyaan yang sangat sederhana, tapi pertanyaan ini berhubungan antara hidup dan mati kita. Berhubungan dengan kehidupan kekekalan kita di sana nanti. Apakah kita masuk neraka atau kita masuk surga? Pertanyaannya seperti ini. Jika kita mati hari ini, apakah kita yakin masuk surga? Jika saudara mati hari ini, apakah saudara yakin masuk surga? Jika hidup saudara benar, jika engkau setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan dan mengabdikan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka jangan takut. Engkau akan dapat berkata, aku pasti masuk surga. Kita pasti masuk surga karena kita percaya kepada yang punya surga. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah jaminan yang terindah dan jaminan yang pasti, yang tidak perlu diragukan lagi. Haleluya. Kita pasti bersama-sama Tuhan ke surga. Kemudian tujuan yang ketiga,
Mengapa Yesus naik ke surga? Ayat yang ke-12 mengatakan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang ketiga, supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar melebihi pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan di muka bumi ini. Ini merupakan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia disaksikan oleh 500 orang lebih. Ada saksi yang menyaksikan kenaikan Yesus naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu perintah, yaitu satu amanat yang dikenal dengan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka segala sesuatu kebenaran akan firman Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tentunya kita harus melaksanakan amanat agung, yaitu pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Pergi untuk memberitakan kasih Allah pada dunia, supaya bangsa-bangsa boleh menjadi muridnya Tuhan Yesus. Ingat baik-baik, keselamatan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi mereka yang di luar sana pun juga butuh keselamatan. Mereka yang di luar sana pun juga butuh Yesus. Untuk itu tugas kita apa sebagai orang percaya? Memberitakan kasih Tuhan, beritakan Injil pada mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan dan mereka boleh merasakan kasih Allah seperti yang kita rasakan. Amin. Kita tidak sendiri. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan akan menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yaitu Yesus. Dan Roh Kudus yang menyertai kita. Dia akan memimpin kita, memberikan kuasa pada kita, memberikan ketahanan pada kita untuk kuat menghadapi berbagai masalah, berbagai kesulitan seberat apapun. Bahkan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dunia karena kuasa yang diberikan Tuhan. Saya pernah mengatakan bahwa kita ini manusia di atas rata-rata, manusia ilahi, manusia yang memiliki kemampuan ilahi yang sanggup menyelesaikan masalah-masalah dunia. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah sakit penyakit, baik itu masalah ekonomi, masalah berhubungan dengan roh-roh jahat. Kita sanggup menyelesaikan. Kita bisa membalikkan keadaan yang jelek menjadi baik, kutuk jadi berkat, yang susah jadi bahagia. Bahkan kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menahan bencana dan penyakit apapun itu, dan diberi kuasa untuk menarik kekayaan bangsa-bangsa. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Tuhan menjanjikan ini pada kita. Kuasa itu ada dalam diri kita. Ayo lakukan pemberitaan Injil. Ayo kita bersaksi kepada banyak jiwa-jiwa supaya mereka percaya pada Tuhan. Saya percaya mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib akan menyertai pelayanan kita. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, roh kita semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa datang pada Tuhan melalui pemberitaan kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui kasih kita yang kita berikan pada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu singkat, tetapi kami percaya firman-Mu akan mengubah setiap hati, dan firman-Mu dapat menggerakkan mereka untuk melakukan pekerjaan. Terima kasih Bapa, biarlah tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu di dunia ini menjadi tanggung jawab kami, dan biarlah kuasa-Mu melalui Roh Kudus-Mu kami boleh dipimpin, kami boleh didampingi, dan kami boleh kuat dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kita bersama-sama pakai berdiri. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk ibadah yang indah ini Tuhan. Kami telah menerima lawatan Allah yang luar biasa. Kami telah merasakan kasih sayang-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, mari Kau limpahkan anugerah-Mu pada setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau limpahkan berkat-Mu pada sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang beribadah bersama-sama kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau limpahkan kesehatan, kekuatan, biarlah anugerah-Mu dinyatakan Tuhan. Engkau yang akan berikan mereka terobosan-terobosan baru dalam setiap usaha pekerjaannya. Meskipun di masa-masa sulit, itu tidak akan berlaku untuk anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan berlaku untuk anak-anak-Mu Tuhan. Yang kami percaya Engkau memelihara kami, yang kami percaya Engkau berkati kami, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk desa kami tercinta Suro. Mari anugerah-Mu Kau nyatakan atas desa ini Tuhan. Engkau lawati desa ini Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami percaya Kuasa-Mu bekerja pagi ini Tuhan untuk desa kami tercinta Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami di desa ini. Biarlah anugerah-Mu Kau nyatakan agar mereka memiliki roh takut akan Kau dalam memimpin masyarakat desa kami. Kami percaya desa ini semakin makmur dengan adanya banyak investor yang akan masuk ke desa kami Bapa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kabupaten kami Banyumas, Bupati kami, Wakil Bupati kami. Oh Tuhan, seperlengkapan kepemimpinan yang ada di Kabupaten kami Kau memberkati Tuhan. Biarlah Shalom ada di Banyumas, Shalom ada di Banyumas Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesulitan yang terjadi, Engkau selalu ada bersama kami di kabupaten ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia. Mari limpahkan anugerah-Mu bagi Presiden kami, Jokowi dan juga Ma'ruf, para menteri, pemimpin-pemimpin daerah, baik gubernur Tuhan, bupati, wali kota, kecamatan Tuhan, kelurahan maupun kepala desa, RW RT, supaya bersama-sama Tuhan bekerja sama dengan baik bersama masyarakat Indonesia ini Tuhan, untuk Tuhan menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Kami percaya pandemi ini segera berakhir dan kami segera untuk Tuhan beraktivitas kembali secara normal. Sebagaimana target pemerintah, kami sepakat Tuhan, bulan Juli kami boleh beraktivitas kembali di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang lebih baik. Dan Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau yang akan membangun bangsa kami semakin hebat lagi. Bangsa kami akan berpengaruh, bangsa kami akan memiliki wibawa yang lebih lagi Tuhan. Kami percaya
berkat Allah ada di bangsa ini. Karena Engkau Raja atas bangsa ini, Bapa Shalom biarlah ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini maka kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dan perlindungan Allah turun atasmu. Engkau akan semakin naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Lumbung-lumbungmu akan diberi Tuhan yang berkelimpahan. Diberkatilah saat kau masuk mengurus rumah tanggamu. Diberkatilah saat kau keluar mengusahakan pekerjaanmu. Biarlah perjalanan hidupmu selalu berhasil dan beruntung. Untuk itu jadilah berkat bagi banyak orang. Biar damai sejahtera dari Allah surgawi menyertai keluargamu, melimpahkan anugerah-Mu itu luar biasa atas keluargamu hari ini sampai selama-lamanya. Shalom di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.